Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, Nike Tias Novitasari, yang akan membahas tentang materi sejarah. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan kerajaan Islam di Indonesia bagian pertama, karena nanti akan ada bagian kedua. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, serta share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya untuk mendukung channel saya. Nah, teman-teman, biasakan menonton video saya sampai selesai ya, agar materi sejarah yang teman-teman terima dapat kronologis dan tidak setengah-setengah. Baiklah teman-teman, pada bagian pertama ini yang akan kita bahas ada Kerajaan Perlak, kemudian Kerajaan Samudra Pasai, kemudian Kerajaan Aceh, dan yang terakhir ada Kerajaan Malaka. Seperti itu. Nah, baiklah, kita langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama, yaitu Kerajaan Perlak. Nah, Kerajaan Perlak ini merupakan kerajaan bercolak Islam pertama di Nusantara. Kemudian, kerajaan Perlak ini terletak di Aceh Timur dan diperkirakan kerajaan Perlak ini berdiri pada tahun 840 Masehi, seperti itu. Nah, kemudian untuk awal berdirinya sendiri adalah menurut Hikayat Aceh, pendiri Kesultanan Perlak berasal dari kelompok dakwah asal Mekah. Nah, salah satu dalam rombongan tersebut yaitu Sayyid Ali Muktabar yang kemudian menikah dengan gadis lokal yang bernama Putri Tansyir Dewi. Nah, selanjutnya pernikahan dari Sayyid Ali Muktabar dan Putri Tansyir Dewi ini dikaruniai putra, yakni Alaidin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah yang menjadi pendiri kerajaan Perlak sekaligus menjadi raja pertama di kerajaan Perlak. Seperti itu. Nah, untuk raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Perlak adalah yang pertama, Sultan marhum Alaidin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Kemudian, Sultan yang kedua, Sultan Alauddin Maulana Abdurrahim Shah. Kemudian yang ketiga, Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abbas Shah. Kemudian yang keempat ada Sultan marhum Alaidin Sayyid Ali Mughayat Shah. Kemudian yang kelima ada Sultan marhum Alauddin Abdul Qadir Shah Johan Berdaulat. Kemudian yang keenam ada Sultan marhum Alauddin Muhammad Amin Shah. Kemudian yang ketujuh ada Sultan marhum Alauddin Abdul Malik Shah. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan ada Sultan marhum Alauddin Sayyid Mahmud Shah. Nah, di sini nama-namanya ini hampir sama ya, hanya di tengah-tengahnya saja nama yang berbeda setelah kata Sayyid biasanya. Di situ perbedaannya. Jadi untuk awalan sama yaitu hampir sama yaitu Alauddin dan yang terakhir adalah Syah. Hanya di tengah-tengahnya saja yang berbeda. Jadi teman-teman nanti tolong diperhatikan untuk perbedaan namanya ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk puncak kejayaan Perlak adalah
Yang pertama, keberhasilan dalam bidang niaga. Kemudian yang kedua untuk puncak kejayaan Kerajaan Perlak adalah Kerajaan Perlak terkenal sebagai penghasil kayu berkualitas terbaik. Jenis kayu-kayu bagus yang berasal dari Perlak seringkali digunakan untuk bahan pembuatan kapal, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada Perlak berkembang pesat menjadi pelabuhan niaga di abad ke-8 dan menjadi tempat-tempat singgahnya kapal-kapal besar. Nah, di masa kejayaannya ini tidak hanya dalam bidang niaga saja, tetapi di perkembangan agama di Perla ini juga mengalami perkembangan yang sangat pesat seperti itu. Nah, sehingga di Perlak ini menjadi pusat penyebaran Muslim. Nah, itu tadi kurang lebih tentang puncak kejayaan Kerajaan Perlak. Kemudian kita akan membahas dari mulai kemundurannya. Di sini Kerajaan Perlak ini mulai mengalami kemunduran. Nah, oleh sebab itu para saudagar lama-kelamaan lambat laun meninggalkan Kerajaan Perlak secara perlahan. Nah, oleh karena itu kemudian sebelum Perlak hancur, akhirnya bersatu dengan Kerajaan Samudra Pasai. Nah, seperti itu ya teman-teman, kurang lebih pembahasan kita tentang Kerajaan Perlak. Kemudian kita lanjutkan untuk kerajaan yang kedua, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Nah, lanjut di Kerajaan Samudra Pasai. Nah, latar belakang munculnya Kerajaan Islam Samudra Pasai ini yang pertama ada faktor perdagangan dan letak strategis. Menurut Van Leur, sejak abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi terjadi kontak dagang yang intensif antara pedagang-pedagang Indonesia dengan pedagang dari Arab, India, Cina, dan terlebih lagi letak Kerajaan Samudra Pasai yang strategis, yakni di pesisir timur Laut Aceh, seperti itu. Kemudian faktor yang kedua dari berdirinya Kerajaan Samudra Pasai adalah faktor ajaran Islam. Jadi di sini meskipun Islam tidak mengenal sistem misi dalam penyebaran agama Islam, namun setiap muslim wajib melaksanakan dakwah Islamiyah. Seperti itu. Nah, dibuktikan dengan masuknya Islam di Indonesia ini adalah melalui dakwah-dakwah para mubalik, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke faktor yang selanjutnya, ada faktor perkawinan. Nah, faktor perkawinan di sini Raja Marahsilu memeluk agama Islam setelah kawin dengan Putri Ganggangsari, putri Raja Perla, seperti itu. Nah, di sini putri dari Kerajaan Perlak ini telah memeluk agama Islam terlebih dahulu. Kemudian Raja Marahsilu ini akhirnya juga memeluk agama Islam karena menikahi putri dari Perlak yang sudah beragama Islam terlebih dahulu. Nah, kemudian faktor yang selanjutnya ada faktor disintegrasi Kerajaan Sriwijaya. Di sini terjadi disintegrasi dan merosotnya pemerintahan pusat Sriwijaya
yang beragama Buddha. Di sini mengakibatkan banyak daerah-daerah yang melepaskan diri seperti kerajaan Samudra Pasai yang akhirnya menjadi kerajaan Islam. Nah, itu tadi dari faktor pendorong berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Kemudian kita lanjutkan ke aspek-aspek kehidupan kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, ada kehidupan politik. Jadi, kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh Marasilu atau Sultan Malik Al-Saleh. Jadi di sini Marasilu itu adalah raja pertama atau pendiri dari kerajaan Samudra Pasai. Kemudian berturut-turut diperintah oleh Sultan Muhammad Malik Al-Tahir. Kemudian Sultan Ahmad atau Malik Al-Tahir II. Nah, pada masa Sultan Ahmad inilah kerajaan Samudra Pasai mencapai puncak kejayaannya. Pada masa beliau datang berkunjung Ibnu Battuta sebagai utusan Sultan Delhi dari India. Nah, kemudian kerajaan Samudra Pasai mulai mengalami kemunduran sejak diperintah oleh Sultan Zainal Abidin dan akhirnya mengalami keruntuhan. Sebab-sebabnya adalah yang pertama, adanya serangan kerajaan Siam dari Muang Thai atau Thailand pada tahun 1350. Kemudian faktor kemunduran yang kedua, serangan kerajaan Majapahit dan berhasil dikuasainya sekitar tahun 1400. Kemudian yang ketiga, serangan bangsa Portugis pada tahun 1521. Baiklah, kita lanjut ke faktor pendorong runtuhnya kerajaan Samudra Pasai yang terakhir. Pada masa pemerintahan raja terakhir yang bernama Sultan Zainal Abidin pada tahun 1524, kerajaan Samudra Pasai dikuasai oleh kerajaan Islam Aceh yang akhirnya menyebabkan kerajaan Samudra Pasai ini runtuh untuk selama-lamanya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat tergantung pada pelayaran dan perdagangan. Bahkan pada abad ke-14, kerajaan Samudra Pasai tampil sebagai pusat perdagangan internasional dan sekaligus merupakan tempat bertemunya pedagang-pedagang dari India, dari Persia, dari Cina, dan pedagang Indonesia pada umumnya. Seperti itu. Nah, kemudian di kehidupan sosial, sesuai dengan berita Ibnu Battuta, kehidupan sosial masyarakat kerajaan Samudra Pasai diatur menurut hukum Islam dan mengenal mazhab Syafi'i. Kemudian dalam bidang keagamaan, kerajaan Samudra Pasai ini tampil sebagai studi Islam di Nusantara, bahkan internasional. Nah, berbagai bukti dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, adanya Pondok Pesantren Pasai sebagai pusat studi Islam di Nusantara. Kemudian yang kedua, memiliki ahli hukum atau ahli fikih yang datang dari
Arab seperti Syarif Amir, Asy Syirazi, dan Tajuddin Al-Asfahani. Kemudian yang ketiga, tampilnya Mubalik Samudra Pasai sebagai penyebar agama Islam di Nusantara, misalnya Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Seperti itu. Kita lanjutkan ke kehidupan budaya. Di sini peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai yang terpenting adalah jirat makam Sultan Malik Al-Saleh yang diimpor dari Gujarat, India. Kemudian kitab sastra Hikayat Raja-Raja Pasai. Kemudian ada uang emas yang disebut dengan dinar sebagai alat tukar dalam perdagangan pada masa itu. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang kerajaan Samudra Pasai. Kemudian kita lanjut ke kerajaan yang ketiga, yaitu kerajaan Aceh. Di kehidupan politik, kerajaan Aceh ini didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah 1514 sampai 1528 dan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1608 sampai 1967. Nah, Sultan Iskandar Muda ini mampu menguasai lebih dari separuh Sumatera dari daerah Bengkulu sampai Minangkabau dan Jambi, termasuk juga kerajaan Johor, Kedah, Perlak, Pahang di Semenanjung Malaka. Kemudian untuk mengusir Portugis di Malaka, Sultan Iskandar Muda ini melakukan hubungan diplomatik dengan kerajaan Turki Utsmani, namun usaha ini mengalami kegagalan. Akhirnya, pada awal abad ke-18, kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan struktur birokrasi pemerintahan Aceh Raya dibagi atas. Yang pertama, pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat ini berkedudukan di Kutaraja atau di Banda Aceh, dikepalai oleh seorang raja yang bergelar sultan. Nah, dalam pemerintahan ini, sultan dibantu oleh perdana menteri atau pelaksana pemerintahan. Kemudian laksamana atau panglima perang. Kemudian ada juga syah bandar atau kepala pelabuhan. Kemudian biduande atau pegawai raja dan lain-lain. Kemudian untuk pemerintahan daerah, struktur dari pemerintahan daerah ini yang pertama ada daerah Sagi, semacam kabupaten yang merupakan kumpulan dari beberapa mukim. Daerah Sagi dikepalai oleh seorang panglima Sagi yang disebut Ule Balang Cik, yang bertanggung jawab langsung kepada sultan di atas daerahnya. Nah, kemudian faktor lain yang menyebabkan kerajaan Aceh ini mengalami keruntuhan adalah tidak ada pemimpin yang cakap setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda dan putranya Sultan Iskandar Thani. Kemudian yang selanjutnya, banyak daerah-daerah yang melepaskan diri seperti Johor dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya,
terjadinya perang saudara antara Aceh dan Minangkabau. Kemudian yang selanjutnya, mundurnya perdagangan sejak Malaka dikuasai oleh Belanda pada tahun 1641. Nah, itu tadi faktor-faktor penyebab dari keruntuhan kerajaan Aceh. Kemudian kita lanjut ke kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi di kerajaan Aceh terletak di pintu gerbang Indonesia bagian barat. Maka tidak mengherankan jika kerajaan Aceh tampil sebagai pusat pelayaran dan perdagangan khususnya di wilayah Indonesia bagian barat. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman ke kehidupan budaya. Di kehidupan budaya kerajaan Aceh, peninggalan budaya kerajaan Aceh yang terpenting ada pembangunan Masjid Raya Baitur Rahman oleh Sultan Iskandar Muda. Kemudian Masjid Baitul Masjid oleh Sultan Iskandar Thani. Kemudian sastra yang berkembang pesat, tokoh-tokoh diantaranya adalah Hamzah Fansuri, pengarang kitab suluk. Karyanya diantaranya syair perahu, syair burung pingai, syair burung pungguk, syair dagang, dan lain-lain. Kemudian ada Syamsuddin Al-Sumatrani, pengarang kitab suluk, dan karya diantaranya ada Mir'at al-Mu'minin, Mir'at al-Iman, dan lain-lain. Kemudian Nuruddin Ar-Roniri, karyanya diantaranya Akbar al-Akhirat, Sirat al-Mustaqim, Bustanus Salatina. Maaf ya teman-teman, di sini saya kurang kurang menguasai tentang bahasa-bahasa seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ya. Tampilnya pemikir Aceh yang bernama Abdur Rauf atau Syekh Kuala yang membuat tafsir Al-Quran dalam bahasa Melayu. Nah, itu tadi penjelasan singkat saya tentang kerajaan Aceh. Kemudian kita lanjut ke kerajaan yang selanjutnya, yaitu kerajaan Malaka. Kita lanjutkan ke kerajaan Malaka. Kehidupan politik kerajaan Malaka ini didirikan oleh bangsawan asal Majapahit, Parameswara, yang kemudian bergelar Sultan Muhammad Shah. Kemudian mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah. Pada masa Sultan Mansur Shah ini hidup pahlawan-pahlawan legendaris seperti Hang Tuah, kemudian Hang Lekir, dan Hang Jebat. Nah, wilayah kekuasaannya selain daerah Semenanjung Malaka juga menguasai Sumatera Tengah. Kemudian pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Shah 1488 sampai 1511, kerajaan Malaka mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh karena direbut oleh bangsa Portugis pada tahun 1511.
Itu tadi tentang kehidupan politik Kerajaan Malaka. Kemudian kita lanjut ke kehidupan ekonomi. Pada abad ke-15, Kerajaan Malaka tampil sebagai pusat perdagangan di kawasan Asia Tenggara dan sebagai pelabuhan transit di kawasan tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke kehidupan sosial. Kehidupan sosialnya berlandaskan pada ajaran Islam. Namun, demikian adat istiadat setempat tetap dipertahankan. Terbukti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Kerajaan Malaka yang berisi tentang adat istiadat Kerajaan Malaka. Kemudian kita lanjut ke kehidupan budaya. Peninggalan budaya yang terpenting di Kerajaan Malaka ini adalah digunakannya bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar resmi dalam dunia perdagangan. Kemudian, hubungan diplomatik dan penyebaran agama Islam. Kemudian peninggalan lain berupa karya sastra Sulalatus Salatina atau Sejarah Melayu karya Tun Sri Lanang. Kemudian Misa Melayu karya Sultan Mansur Shah. Kemudian Hikayat Marong Mahawangsa dan Hikayat Hang Tuah. Nah, itu tadi penjelasan saya secara singkat tentang Kerajaan Malaka sekaligus perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia bagian pertama. Jadi di awal kita sudah membicarakan bahwa yang akan kita bahas ada Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasai, kemudian Kerajaan Aceh, dan yang terakhir ada Kerajaan Malaka. Nah, saya minta maaf jika dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan. Untuk teman-teman yang memiliki saran untuk saya, silahkan komen atau bisa DM di Instagram saya, Niketias Novitasari. Nah, semoga penjelasan saya kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.